Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Agenda kita hari ini kita bahas materi pertemuan ke-8 ya. Karena minggu lalu kita belum isi kuliah. Jadi kita ada hutang sekitar satu pertemuan ya. Jadi nanti kalau saya mohon kelonggarannya nanti kalau kuliahnya agak nanti kalau kuliah agak molor 20 menit ya atau mungkin 15 menit ya, nggak apa-apa ya untuk menggenapi pertemuan kita yang bolong, sama juga untuk mengejar materi-materi yang sebelumnya karena kita cukup 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 banyak materinya. Dan yang kedua nanti kita bahas project kelasnya ya, karena minggu lalu saya baru baru kita diskusi sekilas ya. Nanti pertemuan siang hari ini nanti kita sampaikan proyek kelasnya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, sesuai di RPS ya, yang kita bahas siang hari ini yaitu sistem transportasi dan model keputusan bagian satu. Ya, agenda pembahasannya adalah vehicle routing problem, ya, permasalahan mengurutkan kendaraan pengiriman atau VRP ya. Nanti kita coba belajar menghitung pakai metode saving matrix. Kemudian nanti juga nearest insert dan nearest neighbor. Saya harap semua pakai laptop ya, nanti kita latihan pakai Excel. Nah, jadi dalam penentuan rute dan jadwal pengiriman, ya, salah satu keputusan operasional yang sangat penting dalam manajemen distribusi adalah penentuan jadwal serta rute pengiriman dari satu lokasi ke beberapa lokasi tujuan. Ini sangat penting ya, ketika kita harus mengirimkan suatu barang dari suatu lokasi, misalkan sebuah gudang, ke berbagai toko yang tersebar di beberapa tempat atau di beberapa penjuru kota, mungkin gitu ya. Contoh misalkan perusahaan penerbitan koran atau majalah ya, adalah salah satu contoh yang sangat tepat untuk contoh kasus ini gitu ya. Contoh setiap pagi koran harus didistribusikan dari tempat dia dicetak, yaitu di pabrik, ke tempat-tempat penjualan, ke toko-toko, yang nanti selanjutnya akan diedarkan atau dikirimkan ke beberapa pelanggan atau customer. Nah, keputusan jadwal pengiriman dan rute yang akan ditempuh oleh setiap kendaraan pengiriman koran tadi akan berpengaruh terhadap biaya-biaya pengiriman. Tetapi biaya bukanlah satu-satunya faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengiriman. Contoh untuk kasus koran tadi, ya, perusahaan koran juga mungkin memiliki target bahwa misalkan setiap pelanggan di sebuah kota harus sudah mendapatkan koran selambat-lambatnya jam 6.30 pagi. Atau dengan kata lain, ada constraint atau batasan, yaitu kendala waktu yang disebut dengan uh, time window ya. Mungkin dulu pernah belajar mata kuliah optimasi atau optimisasi atau mata kuliah riset operasi, atau ada yang sebutannya mungkin mata kuliah operasional riset yang kalian dulu belajar
metode simplex, nah itu ya, linear programming, ya saya kira masih ingat ya. Jadi ada batasan waktu. Kemudian selain itu jadwal dan rute seringkali juga harus mempertimbangkan kendala seperti kapasitas kendaraan atau jumlah armada pengangkutan. Kemudian batasan yang berikutnya adalah kapasitas armada atau truk. Satu truk misalkan maksimal sekian kapasitasnya. Atau juga ada batasan maksimal kita bisa available, bisa tersedia sekian kendaraan, sekian armada, sekian truk. Itu juga batasan. Jadi kita ingin mencapai target tapi juga kita ada batasan yang kita tidak bisa kendalikan begitu. Nah, secara umum permasalahan penjadwalan dan penentuan rute pengiriman bisa memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Seperti tujuan untuk meminimumkan biaya pengiriman. Ini ya, cost minimization. Dengan mengurangi jumlah pengiriman atau mengurangi jumlah jarak yang ditempuh atau mengurangi total atau jumlah waktu tempuh. Yang tadi ya tujuan utamanya adalah untuk cost minimization, untuk atau cost atau untuk reducing cost, untuk mengurangi cost. Dalam bahasa program matematis, salah satu dari tujuan tersebut bisa menjadi fungsi tujuan atau objek function, dan yang lainnya menjadi kendala atau constraint. Misalnya, fungsi tujuannya adalah meminimumkan biaya pengiriman, namun ada kendala time window dan kendala maksimum jarak tempuh tiap kendaraan selain kendala lain seperti kapasitas kendaraan atau kendala lainnya. Nah, untuk memberikan ilustrasi ya. Nah, ini sebagai ilustrasi, misalkan sebuah toko menjual item. Setiap pagi manajer akan menerima daftar order dari pelanggan. Berdasarkan truk yang tersedia, manajer harus memutuskan truk mana yang mengirim ke pelanggan yang mana. Kemudian rute mana yang akan dilewati truk sehingga truk tidak kelebihan barang dan janji pengiriman yang dapat dipenuhi. Kemudian misalkan toko memiliki 3 truk. Ya. Misalkan ada batasan toko memiliki 3 truk yang masing-masing dapat mengangkut 700 unit. Tiap-tiap truk kapasitasnya adalah 700 unit. Nah, misalkan koordinat gudang diasumsikan adalah di titik 0,0 dan koordinat serta besarnya pesanan masing-masing pelanggan adalah seperti tabel di bawah nanti ya. Tentukan alokasi dan rute kendaraan untuk meminimalkan total jarak tempuh. Nanti kita belajar menghitung ya. Oke, sebelum saya teruskan, saya lupa nanya. Dulu waktu mata kuliah rantai pasok ya, atau supply chain, eh, sudah pernah diajarkan ini? Saya ini aja mau mastiin, takutnya ntar sudah pernah maka nanti nggak perlu diulang gitu. Mantap. Kalau spesifik vehicle Pak ya, itu belum pernah Pak. Saving metric, nearest insert, nearest Belum, nickboard, belum ya? belum. Oke, kalau belum kita lanjutin. Kalau udah kan berarti sudah, saya kira nggak perlu. Oke. Oke. Nah, tadi ya. Jadi yang tadi kita bahas, kita nanti akan mengoptimalkan rute jalannya kendaraan. Tadi ada toko, ada truknya,
truknya ini nanti ngirim kemana. Mungkin mirip yang dengan kemarin ya, materi yang sebelum UTS, atau mirip dengan soal UTS yang kemarin, yang soal nomor berapa ya, 4 atau yang terakhir itu ya, terkait pengiriman. Hampir mirip, tapi agak berbeda nanti ya. Jadi kita mau mengoptimalkan ya tadi ya, mengurangi jarak, mengurangi beban kos dan seterusnya untuk pengiriman barang dengan metode saving matrix. Tadi ilustrasinya adalah, jadi metode saving matrix pada hakikatnya adalah metode untuk meminimumkan jarak atau waktu atau ongkos dengan mempertimbangkan kendala-kendala yang ada. Tadi ya, tadi sudah diberikan tadi contohnya yang di slide sebelumnya. Jadi ada toko, dia gudangnya kita asumsikan dia di titik koordinat 0,0. Nah, kenapa ke dalam penyampaian materi atau di teori pakai koordinat ya, supaya nanti kita ilustrasikan supaya nanti enak dalam pengerjaannya gitu ya. Dia akan mengirim ke 8 lokasi toko yang berbeda. Nanti tadi kapasitas truknya ada 700 unit. Kalau misalkan dia box misalkan 700 box gitu ya. Atau misalkan kalau kilo misalkan kita anggap 700 kilogram kapasitas maksimal truknya. Kemudian tersedia ada available 3 truk. Nah, oh ini typo. Nah, oke. Ini datanya ada 8 pelanggan, 8 toko dengan ini lokasi koordinatnya, dengan ini ukuran ordernya. Toko 1 dia order 320 unit misalkan gitu ya. Toko 2 order 85 unit, seterusnya sampai dengan toko 8 order 230 unit. Ini letak koordinat toko, tiap toko. Tadi yang mana gudang ada di koordinat 0,0. Nah, nanti kita coba hitung dengan saving matrix. Langkah-langkahnya adalah ada 4 ya. Pertama, tentukan matriks jarak dengan menggunakan rumus jarak yang umum seperti yang rumus kemarin ya, atau seperti kemarin yang soal UTS. Akar dari X1 min X2 kuadrat, atau dibalik juga sama ya, X2 min X1 kuadrat sama saja karena kan kita mencari selisih dan nanti dibikin absolut ya, dikuadratin. Kemudian ditambah dengan Y1 min Y2 kuadrat akarnya ya. Kemudian nomor 2, tentukan saving matrix, matriks penghematan. Kemudian nomor 3, alokasikan pelanggan ke kendaraan atau rute. Yang nomor 4, urutkan pelanggan di dalam rute. Nanti kita coba hitung. Nah, langkah 1 tadi, matriks jarak. Sama dengan soal rumus yang kemarin ya. Misalnya kita memiliki dua lokasi. Kita memiliki dua lokasi masing-masing dengan koordinat X1 Y1 dan X2 Y2. Maka jarak antara dua lokasi tersebut adalah J jarak 1 2 sama dengan X1 min X2 kuadrat tambah Y2 min Y2 kuadrat. Tidak perlu bingung ya. Kalau yang materi sebelum UTS atau soal UTS itu kan X2 min X1 kuadrat ya. Ditambah, ini juga typo ini ya, Y2 min Y1 kuadrat. Sama aja ya, dibolak-balik. Kan cuman mencari selisih kemudian dikuadratin, jadi sama aja. Ini dibalik juga nggak apa-apa. X2 min X1, Y2 min Y1 juga bisa. Karena nanti hasilnya akan sama saja karena kan dikuadratin. Oke ya, tidak perlu bingung. Nah, nanti ketemu hasilnya. Ini sama dengan mencari yang kemarin ya. Nah, apabila jarak
real atau kenyataan antar lokasi diketahui, maka jarak real tersebut lebih baik digunakan dibandingkan dengan jarak teoretis. Ini disebut dengan jarak teoretis ya, yang kita hitung dengan rumus di atas. Jadi misalkan nanti project kelasnya adalah materi ini, maka nanti mungkin misalkan gitu ya, menghitung jarak antar toko dengan toko atau antar toko dengan gudang, ya mungkin pakai Google Maps gitu. Jadi jarak asli di lapangan. Nah, nah tadi ya. Nah, sebelum itu coba sekarang silakan dipindah ini. Silakan ini dipindah ke Excel-nya. Silakan dimasukkan ke Excel tabel ini. Ada 8 pelanggan atau toko atau customer. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian ini koordinatnya. Kemudian ini ukuran atau order yang diminta. Silakan dipindah ke Excel, silakan. Nanti biar kita bisa hitung bareng-bareng ya. Sudah dipindah? Tidak usah lengkap-lengkap. Ini aja pakai singkatan gitu ya. Biar cepat. Yang penting angkanya sesuai. Sudah dipindah? Mulka, Adli, Gina, Marcelino, Venda, Udah, sudah? Pak. Ada yang belum? Sudah semua ya? Nanti saya suruh tampilin, nanti kita kerjain bareng-bareng. Nanti saya minta untuk tampilin pengerjaannya. Ya, nggak ngerjain ketahuan nanti ya. Oke, kalau udah semua, kita lanjutin ya. Nah, sekarang silakan dihitung dengan rumus ini ya. Rumus selisih X dikuadratin ditambah selisih Y dikuadratin di akar. Jadi bisa bolak-balik ya. X1 min X2 kuadrat sama aja dengan X2 min X1 kuadrat. Karena kan dibikin absolut nilainya kan. Dikuadratin. Nah, sekarang silakan dihitung. Format seperti ini. Ini C1 itu customer 1 atau pelanggan 1 atau toko 1. C1, C2 sampai C8. Ini gudang. Gudang di sini C1 sampai C8 atau toko 1 sampai toko 8. Silakan dibikin gini formatnya. Ini jangan di copy ya, ini jangan diketik ya, tapi dihitung pakai rumus tadi. Hasilnya harusnya sama dengan ini kalau nggak salah. Jadi ini jarak antara gudang dan C1. Berarti
Tadi ngitungnya adalah X gudang min X toko satu kuadratin tambah Y gudang dikurangi Y toko satu dikuadratin akarnya berapa. Hasilnya ini. Seterusnya. Silakan dikerjakan. 3 menit. Cepet itu ya. Kan tinggal tarik, tarik gitu ya. Bisa nggak 3 menit? Kalau ada pertanyaan, ada kendala, silakan ditanyakan ya. Oke, sambil kita lihat pengerjaannya. Silakan, siapa yang mau share screen? Mas Marcelino coba share screen sambil dilihat pengerjaannya. Ada Mas Marcelino? Ada Marcelino? Wah, tidak ada. Tidak ada alfa berarti ini. Mas Ketua, ada Mas Ketua? Ya, Pak. Sudah ngerjain? Lagi, Pak. Coba share screen biar dilihat temennya. Oke, kamu tadi belum ya yang orderan ya? Ya, silakan. Kalau ngitung yang gudang itu gimana, Pak, tadi, Pak? Ini berarti tambah satu ini. Yang nggak bisa coret ya. Berarti yang ini tabel yang atas tuh kamu tambah satu. Gudang, gudang itu nol nol gitu. Gudang nol gitu, Pak. Gudang nol nol. Hmm. Bawahnya ini aja kali, di bawahnya angka 8 kali ya. Nol nol. Nah, sekarang coba dihitung. Gudang C1 berarti kan SGRT. Kemudian 0 min 10 kuadratin tambah 0 min 8 kuadratin. Ini bisa nggak ditarik ya? Oke, coba di enter. Berapa hasilnya tuh? Gudang C1 Dua, Pak. 12,8. Berapa hasilnya? Benar, belum, Pak. Oh, berarti itu kurung-kurungnya. Kurung-kurungnya diperbaikin. Nah, Nah, oke. Di ini aja angkanya di biar simple angkanya satu 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 koma aja di belakang. Sorry, satu angka di belakang koma.
Bener nggak itu ya? 10, 17, Benar, Pak. 10, 17, 10. Oh iya betul. 5, 9, 6, 15, 3. Oke, betul ya. Oke. Nah, terus, terus geser. Terus semuanya juga gitu, Pak. Ya, Oke. geser. Tak, 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 tak. Iya, 6. Ya, betul. Itu kamu kayaknya nggak perlu ketik ulang itu, Mulka. Tinggal yang itu kamu geser ke kanan gitu loh. Rumusnya geser ke kanan. Tinggal tuh dibenerin. Nah, tarik ke kanan. Enggak semua. Ini aja yang di bawah nol. Yang di bawah nol. Nah, nah dikit-dikit. Disesuaiin, bener nggak? Nah, tinggal diubah itu. Tinggal diubah dari atas, tarik lagi ke bawah. Iya, Pak, ya, Pak. Biar nggak ngetik lagi gitu loh. Atas dibenerin, terus tarik ke bawah. Yang lain juga ngerjain ya. Saya cek ntar. Penda, Marcelino, Gina, Radli. Ya, Pak. 26,2. Oke, betul. 15,3. 86. Ya, betul. Geser lagi kanan. Oke, betul. Lanjut. Yang 15,3 ke bawah, kemudian ke kanan. Nah, tarik kanan. Kenapa error?
11,7. Oke. Tarik. 11,4. Oke, terus geser kanan, lanjut. Oke, betul. Oke, betul, lanjut. Sama. C4. 1,4. 1,4, 0,7. Oke, betul, lanjut. 6,4, 11,0, 8,6. Oke, betul. 9,2, 2,2. Oke, 10. Oke. Oke, udah betul sama hasilnya. Semua sudah? Oke, silakan ini dulu. Stop share. Mulka. Terima kasih. Semua sudah sampai situ? Sudah sampai situ? Sudah sampai. Sudah, Pak. Oke, sama ya. Gini ya. Venda, Gina sudah? Sudah, Ma Kak. Marcel sudah? Oke. Sama kayak kemarin ini. Nah, kemudian nah, nah, berikutnya langkah kedua. Langkah kedua adalah saving metric. Saving yang timbul dari konsolidasi dua pelanggan ke dalam satu truk. Saving dapat berupa jarak atau ukuran lain. Contoh nih, misalkan awalannya adalah pelanggan eh, misalkan awalnya adalah pelanggan X dan Y dikunjungi secara terpisah sehingga diperoleh rute berikut. Gudang pelanggan X balik ke gudang. Kemudian gudang pelanggan Y balik ke gudang. Contoh seperti yang ini nih. Yang ini. Dari gudang kirim PP balik ke gudang lagi. Nah, kemudian itu yang ke C1 ya. Kemudian gudang kirim lagi ke C2, toko 2, balik lagi ke gudang gitu. Sehingga ada dua kali PP kan? Ada dua kali PP, ada empat jalan. Gudang C1, C1 gudang, gudang C2, C2 gudang. Ada empat kali jalan. Nah, jika kedua pelanggan dikonsolidasikan akan diperoleh rute sebagai berikut. Gudang pelanggan X, pelanggan Y, gudang. Nah, maka saving dari konsolidasi adalah XS XY sama dengan jarak gudang X tambah jarak gudang ke Y dikurangi jarak XY diasumsikan jarak gudang X sama dengan jarak X gudang. Nah, yang rute kedua yang ini yang bawah. Jadi gudang ke C1
C1 ke C2, C2 ke gudang. Jadi berkurang satu jalan ya. Tadi kan ada 4 panah merah. Nah, di sini cuma tinggal 3. Nah, coba kita next dulu slide-nya biar lebih jelas. Nah, jadi ini ya, perubahan jarak adalah sebesar, jadi perubahan jarak adalah sebesar total jarak kiri. eh, Kiri itu yang ini ya. Terus saya ganti ya. Total jarak kiri maksudnya yang ini. Ntar saya ganti aja lah ntar. Sempat sekarang aja ya. Jadi perubahan jarak adalah sebesar total jarak kiri. Maksudnya yang ini ya. Ntar saya ganti lah biar jelas. Kiri yang ini maksudnya, ini kiri. Ini kiri dikurangi total jarak kanan, yang ini kanan. Typo saya tulis. Jadi kita lihat rumusnya adalah 2 kali jarak G1. Jadi 2 kali jarak gudang ke C1 kan. PP kan, 2 kali kan. Ditambah 2 kali jarak G2. PP gudang ke C2. Ini adalah total jarak kan kiri ya, yang ini. Total jarak kiri. Ini dia. Dikurangi dikurangi dengan total jarak yang kanan, yang ini yang bawah. Yaitu jarak gudang ke satu, jarak gudang ke satu, oke. Ditambah dengan jarak satu ke 2, oke. Jarak satu ke 2 ditambah dengan jarak 2 ke gudang. Jarak 2 ke gudang. Clear ya? Jadi rumusnya ini. Ini dikurangi berarti tinggal didapatkan adalah jarak gudang satu tambah jarak gudang 2 dikurangi jarak 1 2. Hasilnya ini. Ini rumus saving matriknya ini. Rumus umumnya berarti S XY sama dengan JGX tambah JGY dikurangi JXY. Clear ya? Nah, contoh perhitungan S12 itu berarti jarak antara toko satu, maaf, saving metric antara toko satu dan toko 2. Toko satu dan toko 2 berarti ini toko satu dan toko 2 ini ya. Ini toko satu dan toko 2. Ini GC1, ini GC2. Nah, saving metric toko satu toko 2 ini jarak jarak gudang ke satu tambah jarak gudang kedua dikurangi jarak 1 2 sama dengan jarak gudang satu adalah 12,8. Oke, ini ya, clear ya. Pakai pointer. Ini ya. Kemudian jarak gudang kedua. Ini ya, 10,4, clear. Kemudian jarak 1 dikurangi jarak toko satu toko 2.
13,2. Ini ya. Hasilnya adalah 10,1. 10,1 satuan jarak. Nah, maka SXY sama dengan penghematan jarak atau savings yang diperoleh dengan menggabungkan rute X dan Y menjadi satu. Hmm. Jadi tadi gudang C1 PP, gudang C2 PP. Nah, diganti dengan gudang C1, C1 C2, C2 gudang gitu. Maka nilainya adalah ini. Nilai saving C1 C2 tadi nih ya. Ini nilai saving C1 C2 10,1. Ini. Nah, sekarang coba dihitung. Coba dihitung rumusnya ini. Dihitung yang ininya. Dihitung nilai saving matrixnya. Coba bikin lagi tabel di bawah atau di samping untuk menghitung ini. Rumusnya seperti ini. Silakan dikerjakan dulu satu kolom, nanti saya suruh share screen biar kalian tertulis dulu rumusnya. Jadi SXY sama dengan JGX ditambah JGY dikurangi JXY. Silakan dikerjakan dulu. Silakan Radli tolong share screen-nya. Radli, Ya, Pak. rumus saving adalah jarak gudang ke X, jarak gudang ke Y. Saya ulangi, jarak gudang ke X tambah jarak gudang ke Y dikurangi jarak X ke Y gitu. Oke, nah silakan dikerjakan. Ini kayaknya manual ya. Ini bisa ditarik gak ya? Harusnya bisa. Oh ya bisa ya. Sama nggak sih? Iya, Pak, bisa, Pak. Dibikin satu angka aja di belakang koma. Oh, baik, Pak. Oke betul lanjut sama sama lanjut. Berarti tinggal tarik ya sama ya.
C2 dan C3. Dua koma dua betul. 5,4, 4,5, 8,2. Oke, betul. Lanjut, lanjut. Seven. Kalau ada yang beda bilang ya. Yang lain ya. Mulka, Gina, Venda, Marcel. C4, C2 ada yang nilainya 5,3 nggak? Atau C8, C8, C2 nilainya 10,3. Ada nggak? 16,4, 15, mirip agak. Oke, 6,6. Oke, lanjut. 17,8, 9,9, 15,8. Oke, lanjut. Betul, lanjut. 9,1, 13,6. Oke, sama. Lanjut. 12,8. Oke, lanjut. Wah, ini 11,8. Berapa? 11. Oke. Satu yang beda banget. Ini, yang Apa tuh? C6, C8, C6, C8. 41. Nah, itu coba bener nggak tuh rumusnya? Bener, Pak. 6 ini Soalnya sama ini. ada yang beda nggak? Soalnya di sini di slide-nya itu 10,5. C6, C8. C6, C8 kamu 8,6 ya. Itunya, jaraknya ya. Mm-mm. C6, C8. Saya C6, C8 4,1, Pak. Bukan, Apa C6, ber C8 jaraknya. Jarak Oh, jaraknya matriksnya ya 8,6 ya. 8,6. Tadi yang betul tadi Mulka sama kayaknya. C6, C8 itu 2,2. Coba lihat rumusnya. Bener nggak? Oh iya salah, Pak. Bener. Nah, Udah, Pak. oke. Nah,
Oke, stop stream, stop share. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sudah sama pekerjaannya. Yang lain bisa yang ngikutin ya. Tadi satu yang beda sudah kita perbaikin tadi yang C6 C8 ya. Yang lain sama. Cuman beda dikit aja kayak ini 5, cuma selisih dikit ya. 5,3 tadi 5,4. 10,3 tadi 10,4. Kemudian tadi mana lagi ya? Tapi hampir sama lah. Tapi tadi yang jelas salah tadi yang ini ya. 10,5 tadi. Nah, ini yang betul yang ini ya. Nah, berikutnya adalah jadi ini hasil tabel saving matrix. Matriks penghematan jarak dengan menggabungkan dua rute yang berbeda. Nanti kalau dalam pertemuan ini belum jelas, nanti silakan saja di apa namanya? Dipelajari lagi materinya. Nah, berikutnya adalah langkah nomor 3. Langkah nomor 3 yaitu alokasi kendaraan. Usahakan untuk memaksimalkan savings. Awalnya setiap pelanggan dialokasikan pada rute yang berbeda. Dua rute dapat digabung menjadi satu rute yang visible, yang mungkin, jika total pengiriman ke kedua rute tersebut tidak melebihi kapasitas kendaraan. Pada saat iterasi, gabungkan rute dengan saving terbesar ke dalam satu rute baru yang visible. Ulangi sampai tidak ada lagi kombinasi yang memungkinkan. Ini contoh nih ya. Penggabungan akan dimulai dari nilai penghematan terbesar karena kita berupaya memaksimumkan penghematan. Jadi kita mulai dari angka 24,4. 24,4 itu ini C7 C1 rute 7. Sama ya. Ya. Jadi kita mulai dari angka 24,4 yang merupakan penghematan dari penggabungan antara rute toko 1 dan toko 7. Jumlah beban masing-masing adalah 320 dan 180 sehingga penggabungan layak dilakukan. Jadi yang pertama cari yang angka terbesar 24,4 ini kan. Toko 1 dan toko 7. Ordernya 320 dan 7 berapa? 7 ini 180. Kalau di total adalah 500. Masih bisa ya. Karena tadi kapasitas truk adalah 700. Berarti toko 1 dan toko 7 satu rute gitu. Nah, lanjut berikutnya. Jadi toko 7 masuk ke toko 1. Kemudian ini ya. Lanjut. Selanjutnya, penghematan yang terbesar yang kedua adalah angka 17,8 yaitu toko 4 dan toko 5. Jumlah beban kedua toko adalah 150 tambah 200. Totalnya adalah 350 ordernya. Berarti keduanya bisa digabungkan sehingga toko 5 bergabung ke rute 7. Sorry. Sehingga toko 5 bergabung ke rute 4. Atau toko 5 gabung dengan toko 4. Tadi yang pertama 1 gabung 7. Yang kedua 5 gabung 4. 5 gabung 4. Ini ya. Ini
4 itu ini ordernya, 5 ini ordernya. Silakan sambil dibikin begini ya. Sambil dibikin begini. Masih truk masih layak muat karena totalnya kan 350. 5 gabung 4. 1 gabung 7, 5 gabung 4. Silakan bisa dibikin gini Excelnya. Di bawah ditambahi dengan tadi ya order ya. Order. Ini toko 1, toko 2, toko 3, toko 4, toko 5, toko 6, sorry toko 6, toko 7, toko 8. Sudah ditulis? Tadi ya, 1 gabung 7, 5 gabung 4. Nah, berikutnya, nah angka penghematan terbesar berikutnya adalah 17,0 yang merupakan gabungan antara toko 1 dan toko 4. Tetapi tidak terjadi penggabungan karena kedua toko sudah teralokasikan. Ya, tadi kan toko 1 gabung dengan toko 7. Oke. Toko 4 gabung dengan toko 5. Maka ini kita skip. Skip. Berikutnya adalah 16,4. Merupakan penggabungan toko 3 dan 4. Toko 4 sudah gabung dengan toko 5. Maka berarti kita lihat apakah toko 3 bisa gabung dengan 4 dan 5. Yang tadi beban isi truknya adalah 350. Nah, 350 kalau ditambah dengan total ordernya toko 3 jumlahnya 650, maka masih bisa layak untuk kapasitas truk karena kan masih di bawah 700. Oke. Nah, sisa kapasitas truk untuk toko 345 hanya 50 order dan tidak ada beban tersisa yang ukurannya sama atau kurang dari 50 sehingga rute 4 itu sudah close, sudah tutup, selesai. Di rute 4 itu melayani toko 3, 4, 5. Jadi sudah ada dua rute ya. Rute 1, 7, kemudian rute 3, 4, 5 tokonya. Berarti yang belum dihitung 2, toko 2 belum masuk, kemudian 6, 8 juga belum masuk. Nah, toko 3 masuk ke rute 4, toko 2 masuk ke rute 1 dan seterusnya. Sorry. Ini typo ini. Jadi 3, 4, 5 sudah, 4, 5, 7. Ini 7. Nah, berikutnya nilai penghematan terbesar berikutnya yang memungkinkan terjadinya alokasi adalah 12,9. Tempat toko 2 bergabung dengan rute 1 sehingga rute 1 melayani toko 127 dengan total beban 6585. Jadi toko 127 satu rute. Total muatan truknya adalah 585. Selanjutnya adalah penggabungan toko 6 dan 8 menjadi satu rute dengan beban 350. Maka ada 3 kelompok atau 3 rute atau 3 truk begitu ya. Rute 1 melayani truk 1 gitu ya. Misalkan rute 1 truk 1 itu mengirim ke toko 1, toko 2, toko 7. Isi muatannya 585. Toko 2, rute 2 truk 2 mengirim ke toko 3, toko 4, toko 5. Bebannya muatan truknya 650. Kemudian rute 3, truk 3 mengirim ke toko 6, toko 8, muatan truknya 350. Jadi ada 3 truk
Sesuai dengan tadi ya di awal available 3 truk. Ada 3 truk. Nah, di perhitungan sampai sini ada 3 rute. Sampai sini paham? Oke, paham ya? Paham, Mbak. Gampang ini. Nah, berikutnya, langkah berikutnya adalah langkah mencari rute yang visible. Jadi sudah ini ya, kita sudah dapat 3 rute. Rute satu toko 127, rute 2 toko 345, rute 3 toko 6 dan 8. Nah, pekerjaan berikutnya adalah mengurutkan. Jadi dari gudang itu ke misalkan ya, misalkan contoh toko rute satu atau truk satu, kan ada gudang, ada toko satu, toko 2, toko 7. Ini bagaimana urutannya? Gudang toko satu, gudang toko satu 27 gudang, atau gudang toko 2 1 7 gudang, atau gudang toko 7 1 2 gudang, atau yang lain. Nah, itu pekerjaan berikutnya. Sama dengan rute 2. Rute 2 itu gudang ke toko 3 4 5 gudang, atau gudang toko 4 kemudian 3 5 gudang, atau yang lain. Sama pula dengan yang truk 3 atau rute 3. Dari gudang ke toko 6 8 gudang, atau gudang toko 8 6 gudang. Nah, itu kita hitung. Kita hitung dengan langkah yang keempat. Tadi ya, langkah ini ya, langkah yang keempat mencari rute yang visible. Ada banyak metode sebenarnya, cuman yang kita pelajari cukup 2 metode ini saja, yaitu ini metode penentuan urutan kunjungan atau urutan pengiriman. Yang pertama pakai metode nearest insert, yang kedua pakai metode nearest neighbor. Kita coba lihat ya. Nah, langkah 4, mengurutkan tujuan toko dalam rute yang sudah terdefinisi. Yang pertama kita coba hitung pakai metode nearest insert. Metode ini menggunakan prinsip memilih toko yang kalau dimasukkan ke dalam rute yang sudah ada menghasilkan tambahan jarak yang minimum. Contoh yang rute satu atau toko satu itu kan melayani toko satu, satu, 2, 7, oke ya. Nah, kita hitung nih. Jarak dari gudang satu gudang 25,6. Gudang 2 gudang 20,8. Gudang 7 gudang 31,2. Sampai sini paham? Dari mana angka ini? Paham? Penda, Gina, Mulka, Radli, Marcelino. Paham, Mbak. Paham, Pak. Oke, coba kita tes ya. Gudang satu gudang itu jaraknya adalah 25,6. Coba terangkan, saya kasih tabelnya. Ini saving. Tadi berapa? Gudang satu gudang jaraknya adalah 25,6. Ada Marcelino ada? Mas Marcelino ada? Marcelino Anatoli? Ya, Pak. Ya. Sudah paham? Tadi gudang satu gudang tadi jaraknya adalah berapa? 25,6. Angka 25,6 dari mana? Tahu Marcelino? Saya masih nyoba-nyoba, Pak. Ya? Kalau dari saya masih nyoba-nyoba, Pak. Oke, belum ngerti. 25,6 kan dari tadi kan gudang satu gudang berarti kan
Gudang ke satu kan 12,8. Satu ke gudang juga sama 12,8. Berarti kan PP, berarti gudang satu gudang berarti 12,8 kali 2 kan, berarti kan 25,6 gitu ya. Oke, gampang ya. Jadi gudang satu gudang berarti kan gudang ke satu PP, berarti kan tinggal kali 2 kan. Gudang dua gudang berarti kan gudang kedua berarti tinggal PP kan kali 2 berarti. Gudang 7 berarti kan PP. Gudang 7 gudang berarti kan PP. Berarti kali 2 gitu aja ya. Nah, berikutnya apa ini malah keluar. Sebentar, ini kenapa zoomnya nih? Speaker dimasukin. Kenapa begini nih? Nah, lanjut ya. Nah, jarak yang dihasilkan minimum 21, 21 itu maksudnya yang ini ya. Ini dibulatkan. Jadi dari ketiga ini yang paling kecil adalah gudang, dua gudang yaitu 20,8 atau 21 kilometer atau satuan jarak gitu ya. Maka yang dikunjungi terlebih dahulu atau pertama adalah gudang, yaitu toko 2 ya. Sehingga rutenya adalah gudang, dua gudang. Dengan cara yang sama, kita evaluasi toko yang selanjutnya akan dikunjungi. Dari dua alternatif diperoleh sebagai berikut. Jadi dari hasil ini maka yang kita pilih toko 2 sebagai yang pertama dikunjungi, berarti gudang kemudian 2. Nah, setelah itu bisa ke satu kemudian gudang jaraknya 36,4 atau gudang 2 7 gudang jaraknya 39,2. Yang paling kecil yang mana? Yang 36,4. Berarti maka yang dikunjungi setelah toko 2 adalah toko 1. Karena yang minimum adalah alternatif yang ini yang 36,4 dengan jarak 36,4 satuan jarak. Sehingga hanya tersisa satu toko yaitu toko 7. Maka sudah dapat ya. Rute 1 toko atau truk 1 adalah gudang, kemudian ke toko 2, kemudian ke toko 1, kemudian ke toko 7, kemudian ke gudang lagi balik. Total jaraknya adalah 43,2. Dari mana 43,2? Ya gudang kedua tambah 2 ke 1 tambah jarak 1 ke 7 tambah jarak 7 ke gudang. Ini truk 1 dengan metode nearest insert. Nah, coba sekarang hitung sekarang coba Venda share screen. Ya, Bapak mohon maaf, saya pakai HP, Pak. Jadi tadi saya coba hitung di HP gitu kan, Pak. Nah, tapi hasilnya kayak beda gitu, Pak. Oh, kenapa nggak pakai laptop? Lagi di mana? Eh,
Saya lagi nggak di rumah Pak, kemarin nggak saya bawa laptopnya karena saya pikir nggak Hmm. boleh pakai Pak. Oh, lagi di mana? Lagi di jalan. Lagi pulang kampung Pak. Oh, oke, Gina, Gina, bisa share screen? Apa sebentar Pak? Sekarang coba hitung. Tadi kan sudah dapat kita. Tadi kita dapat rute satu, truk satu adalah gudang, gudang, toko 2, toko satu, toko 7, gudang. Sekarang coba hitung yang rute 2, yang 345. Gimana urutannya coba? Yang 345. Gudang 5, kemudian 3G, 5, 4G. Berarti gudang 54, 54, 3G. Ya, coba ditulis. Berarti kesimpulannya adalah gudang 543G. Berapa itu jaraknya? Oke, 42,3. Oke. Sekalian yang 68. Sekalian 68. G, G6G, G8G.
Oke, berarti kalau gitu G8 6G. Berapa jaraknya? Lima belas. Oke, cukup. Terima kasih. Stop share-nya. Nah, kita yang terakhir, lanjutkan yang terakhir. Tadi kan metode nearest insert. Sekarang yang kedua, ada metode nearest neighbor. Prinsipnya, kita selalu menambahkan toko yang jaraknya paling dekat dengan toko yang kita kunjungi terakhir. Kita mencari toko yang jaraknya terdekat dari gudang. Di antara tiga toko yang terdekat adalah toko 2 dengan jarak 10,4. Ya. Jadi di awal kita berangkat dari gudang, maka sehingga kita mencari toko yang jaraknya terdekat dari gudang. Nah, di antara tiga toko yang terdekat adalah toko 2. Berarti yang ini kan, yang G1, yang rute 1 ya, 127. Yang paling dekat dengan gudang adalah toko 2. Toko 2 10,4 tadi ya. Gudang. Nah, di antara 1, 2, 7 yang paling kecil adalah toko 2, maka G kemudian 2 begitu. Dia paling dekat kan 10,4. Ini kertas, Neng. Aku ini udah kasih. Pen Kenapa rek kan? lobet. Kenapa Venda? Kemudian, Mana? nah, selanjutnya dari toko 2 jarak ke toko 1 dan toko 7 sama-sama 13,2. Sehingga kita bisa memilih salah satu. Jadi sudah dapat ya, dari gudang ke 2 kemudian ke 1 atau 7 sama saja. Karena jarak 2 ke 1 dan 2 ke 7 sama-sama 13,2. Kita lihat. Jarak kedua ke 1 13,2, jarak 2 ke 7 13,2. Maka kita boleh pilih salah satu. Kita misalkan memilih toko yang nomornya lebih kecil yaitu toko 1. Terakhir kita mengunjungi toko 7. Maka rutenya sama dengan metode yang tadi ya, nearest insert. Gudang kedua ke 1 ke 7. Kebetulan jaraknya sama, 43,2. Ya, 43,2. Nah, sekarang coba kita bandingkan. Yang rute 2, truk 2, dan rute 3, truk 3, sama nggak hasilnya? Coba kita lihat dengan metode nearest neighbor. Coba tadi tolong dilanjutin. Tadi tadi Gina ya? Tadi tadi siapa tadi? Iya, Pak. Ya, silakan. Coba dilanjutin dengan metode nearest neighbor di share screen. Nearest neighbor berarti sekarang
kecil ini. Yang rute toko 345. Kita lihat gudang ke 345 mana yang paling dekat. Pak, maaf ini dihitung dari gudang ketiga ke empat ke lima ke gudang lagi. Gimana? Saya kurang jelas suaranya. Ini dihitung dari gudang ketiga, keempat, kelima, terus ke gudang lagi, Pak. Atau gimana, Pak? Bukan. Coba. Jadi kalau nearest snackboard kita lihat kan tokonya kan 345. Kita lihat di tabel jarak. Tabel jarak coba. Lihat gudang ketiga, gudang keempat, gudang kelima. Mana yang paling pendek? Tabel jarak ya. 5. Gudang sorry 3, 4, 5. Oh 5 berarti gudang kelima. Nah setelah itu sebentar. Setelah itu 5 ke 3 atau 4. Mana yang paling pendek? 5, 3 atau 5, 4. Coba lihat. 5, 3, 5, 3 berapa? 11. 5, 4, 5, 4, 1. Berarti G 5, 4, 3 G. Nah, coba dihitung berapa jaraknya. G 5, 4, 3 G ya. Sama ya. Sama dia dengan yang nearest insert. 5, 4, 3 G. Sama ya. Sama dengan yang atas. Nah, sekarang nanti lanjut yang toko 68. Toko 68. Toko 68. Gudang 6, gudang 8. Pendek mana? Pendek gudang 8. Berarti G8 6G. G8 6G. Coba. Sama nggak? Sama. Ya sudah, berarti sama. Gitu ya. Sama. Kebetulan hasilnya sama. Oke. Cukup. Stop share. Oke ya. Saya kira itu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke ya. Kita lanjutkan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi kita nanti agak molor kuliahnya karena mengganti pertemuan sebelumnya, sama kita juga agak telat kan mulainya. Nah, berikutnya nomor 2 kita bahas tentang project class. Nanti yang di akhir sesi ntar diingetin ya yang tadi masalahnya absen sama yang lain. Project class. Nah, ini saya sampaikan dulu ya. Saya sampaikan dulu ini project class-nya. Saya juga belum sempat diskusi dengan Pak Baha. Nanti ini saya sampaikan dulu di kelas. Nanti hasilnya saya sampaikan di Pak Baha. Kalau oke ya lanjut. Nanti kalau mungkin ada perubahan kita lihat. Nah, eh, ada 2 topik. Yang pertama topiknya tentang nanti menghitung KPI warehouse dengan AHP. Sudah pernah dapat pelajaran AHP? Saya kira sudah ya. Sudah ya. Mata kuliah data mining atau mungkin sistem keputusan. Kebetulan kalau ini belum saya ajarkan di materi kita. Cuma nanti sambil jalan kita kita ajarin bareng-bareng. Nah, yang topik kedua adalah yang materi yang kita sampaikan siang hari ini, yaitu Vehicle Routing Problem (VRP) dengan metode Sapimetrics.
Nah, jadi ada dua topik, maka nanti ini kan 5 mahasiswa ya. Nanti kita bagi menjadi dua kelompok dengan topik yang berbeda. Nanti mungkin kita kita undi begitu ya. Sehingga nanti kelompok yang lain bisa belajar dari laporannya kelompok sebelah gitu. Nggak dibikin sama biar lebih kaya gitu ya. Biar lebih variasi materinya. Sehingga nanti yang kebagian KPI Warehouse nanti kalau mau belajar VRP bisa lihat laporannya sebelah, atau yang kebagian VRP mau lihat KPI Warehouse bisa belajar laporan sebelah begitu ya. Kemudian nah, kira-kira untuk timelinenya atau jobnya seperti ini. Jadi satu kelas terbagi menjadi dua kelompok. Dua kelompok ini saya mau tanya, ini kalau saran saya, ini kan ada 3 laki-laki, 2 perempuan ya. Saran saya nanti 2 perempuan di tempat yang berbeda, jadi terpisah gitu ya. Nah, untuk dua kelompok ini, kalian mau tentuin sendiri atau saya ngacak? Mungkin dari kami aja. Gimana? Mau kalian tentuin sendiri atau saya ngacak kelompoknya? Halo? Dari dari kami aja, Pak. Oh, kalian. Sekarang bisa nggak atau masih nunggu waktu Kayaknya kelompoknya? butuh waktu. Butuh waktu. Paling cepat besok, Pak. Oke, besok. Nah, karena belum ada kelompoknya, topiknya ini kalian nanti silakan diskusi sendiri atau dengan saya yang mengundi atau bagaimana? Atau kalian undi sendiri gitu. Topik ini. Sekalian, kalian yang akan undi sendiri begitu. Kelompok satu siapa, dua siapa. Iya, Pak. Oke, itu oke nanti silakan besok jangan lama-lama ya biar ditentuin kelompoknya. Kalau saran saya yang perempuan terpisah ya. Karena biasanya tuh yang perempuan kan agak rajin ya. Biasanya ya. Sehingga nanti kan biar imbang gitu ya. Venda di kelompok satu misalkan nanti Gina kelompok dua gitu biar imbang. Nanti sisanya yang satu berarti kan dua laki-laki, yang satu laki-laki. Nah, betul ya. Jadi nggak apa-apa. Nanti silakan saja diundi ya. Nah, kemudian eh, nanti silakan konsultasi atau asistensi nanti dalam mengerjakannya, silakan di luar kelas saja ya, tidak usah nunggu kelas kelamaan. Makanya nanti bisa lewat WA, bisa nanti kalau perlu kita ngezoom. Jadi nanti targetnya nanti di minggu ke-15 atau sebelum UAS itu kurang lebih tanggal 14 Juni, karena itu mulai UAS kan 16 Juni. Berarti Sabtu terakhir sebelum 16 Juni adalah 14 Juni. Nanti kita coba presentasikan progresnya. Presentasikan progres laporannya. Nah, nanti formatnya nanti sambil nyusul ya. Nyusul nanti kalau dari saya nanti targetnya nanti kita bisa hasil pengerjaan kalian nanti kita bisa bikin artikel. Kita bisa insya Allah nanti kalau ada kesempatan untuk nulis ya, nanti kita coba, nanti semoga semoga bagus aja gitu ya hasilnya. Jadi nanti untuk nanti saya yang handle nanti hasil dari project kalian nanti kita coba publish di artikel jurnal, insya Allah seperti itu. Nanti yang sebagai autor atau penulis nanti mahasiswa dan dosen. Tapi itu ntar untuk apa namanya timelinenya itu ya nanti lihat waktu aja, apa namanya fleksibel, tidak harus sekarang gitu.
Yang penting nanti di akhir semester ini atau sampai UAS nanti yang jelas ini jobnya mahasiswa ya. Sampai sini ya, nanti sampai akhir semester atau sampai UAS atau sampai akhir batas nilai di input begitu sudah nanti dimasukin di hasil pengamatannya gitu, di input dalam format template jurnal saja, tidak tidak usah dibikin laporan. Jadi mungkin jurnal mungkin sekitar 10 halaman, 12 atau 13 halaman gitu. Nanti sudah agak ada draft manuskrip, nanti kita simpan, nanti sambil pelan-pelan nanti kalau ada waktu kita coba publish begitu. Jadi nanti seperti itu kurang lebih topiknya ada dua ya. Kalau saya lihat di kita lihat aja ya di Google Scholar ya. Nanti sebelumnya silakan juga baca-baca yang gampang saja ya, baca-baca di kalian cari artikel atau paper di Google Scholar, misalkan saving metric ya. Nah, ini banyak kan. Nanti dibaca-baca aja, ini juga dibuat skripsi atau apa ini sama orang-orang. Nanti silakan baca-baca contoh-contoh di jurnal ya. Karena nanti target kita sampai sini gitu. Jadi tidak hanya berhenti bikin presentasi kemudian laporan, enggak, tapi nanti sampai ujungnya nanti kita coba bisa publish gitu. Ada nggak mata kuliah yang tugasnya itu sampai bikin jurnal? Saya kira ada ya. Pernah ada, Pak. Pernah ada, oke. Jadi biar apa namanya? Biar lebih ada nilainya gitu ya. Nanti kalau cuman berhenti sampai cuman presentasi gitu kan mungkin tidak bisa terpublish kan, kalau bagus kan sayang gitu ya. Nanti silakan saja sambil dibaca-baca contoh-contoh referensi dari sumber yang lain yang relevan ya. Baik baik artikel, baik paper, baik jurnal, baik mungkin contoh contoh case-case lain itu ya. Yang tadi saya sampaikan tadi kan contoh-contoh sekilas ya dari buku juga. Nanti silakan baca-baca aja. Kemudian nanti kalau yang KPI ini memang belum saya ajarkan, tapi nanti tidak usah khawatir, nanti kita kita garap bareng-bareng. Karena saya ada formatnya. Nanti silakan aja dicari di Google ada nggak ya, di Google Scholar ya. Kalau saya tunjukin, nah nanti kalau yang ini saya juga ajarkan pelan-pelan ya. Ini contoh menghitung KPI warehouse pakai HP. Nah, nanti juga bisa. Kalau ini dia case-nya adalah dia objeknya adalah Alfamart, gudang Alfamart. Nah, kalau ini formatnya dulu bikin laporan ya. Tapi kita tidak perlu seperti ini. Nanti kita formatnya adalah format template ini aja, manuskrip jurnal. Tidak perlu bikin laporan. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi nanti kalau sudah ada kelompoknya, sudah dapat kelompok satu topik apa, kelompok dua topiknya apa. Nah, nanti kemudian diinfokan, nanti yang belum tersampaikan di sini nanti saya sampaikan berikutnya ya, kayak nanti harus kemana Pak objeknya gitu ya. Tadi misalkan saya beri contoh dari yang pengerjaan KPI warehouse pakai HP, dia di mencari objek di gudang Alfamart. Nanti format berikutnya pengerjaannya bla 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 nanti sambil jalan.
Maka saya harap ntar kalian lebih aktif untuk konsultasi atau hubungi saya. Tidak perlu nunggu kelas karena kelamaan ya. Nggak apa-apa, yang penting nanti jam kerja atau hari kerja, bahkan weekend nggak juga nggak apa-apa ya. Nanti sampaikan progresnya dan seterusnya. Kemudian nanti yang tadi yang mungkin topiknya VRP, tadi sudah saya terangkan sekilas tadi ya di slide PowerPoint. Juga kalian bisa baca-baca contoh laporan atau pengerjaan atau artikel jurnal orang tadi kan. Itu tadi kita lihat tadi banyak ya tadi di Google Scholar ya yang mengerjakan dengan apa optimalisasi rute distribusi pakai saving matic dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu kurang lebih. Nanti kalau nanti ada stuck, ada kendala silakan disampaikan. Jadi seperti itu. Nah, nanti hasil yang saya sampaikan ini nanti saya coba sampaikan ke Pak Bahar dulu sebagai dosen yang mengampu sebenarnya. Nanti kalau ada perubahan saya sampaikan, nanti kalau tidak ada lanjut juga saya sampaikan. Sampai sini ada pertanyaan untuk proyeknya. Jadi kita masih ada waktu kurang lebih 1 bulan ya, 5 mingguan lah. Jadi tolong dikerjain ya nanti supaya lebih dapat materinya kelas gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada kita presensi. Mas Ketua belum verifikasi Pak yang minggu Iya lalu. Pak, soalnya yang kemarin kan yang Bang Marcel itu Pak. Oh, mana Marcel? Coba kita presensi dulu sambil dibuka kameranya. Kemarin sakit Marcelino. Mana ini? Venda, Gina, Marcelino. Mana Marcelino? Coba dihubungi Mas Ketua. Segera Pak. Ini angkatan, bentar saya agak lupa angkatan. Angkatan 20, 21, 22. Berarti yang 22 Venda sama Gina ya. Besok ada plan visit ya? Iya, iya, yang 22. Bener nggak? Saya nggak tahu ya. Atau semester bawah? Untuk plan visit itu bukan di besok Pak. Iya, Rabu. Itu angkatan berapa ya? Itu gabung apa namanya? Angkatan 23, 22, 21 Pak. Ada yang ikut kalian. Saya ikut Pak. Terus yang lain ada lagi. Radli, Gina, Saya enggak, Pak. oh, Venda nggak. Oh, itu nggak wajib Enggak, ya? Pak. Nggak wajib. Enggak Itu Pak, nggak ini, wajib. Pak, agenda dari himpunan wadahin, Pak. Jadi yang mau aja tuh Oh, diwadahin. Mulka ikut ya? Betul Pak. Saya disuruh Pak Bah dampingi soalnya. Saya kemarin bilang sama ketuanya siapa ya? Sarno, siapa Sarno? Ketua siapa? Sandro, Sandro, Sandro. Pak. Sandro. Sandro, 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 Pak. Sandro itu ketua apa ketua panitia atau ketua himpunan? Dia bagian dari himpunan ya Pak. Oh, Kepala departemen yang wadahin, Pak. Eksternal. saya kan kemarin bilang, saya kan di Bekasi Barat ya, masih di rumah nih. Saya kemarin bilang nanti bisnya saya suruh jemput
di dekat rumah, nggak keluar tol sih, cuman keluar pinggir tol masuk lagi gitu. Karena kan saya deket tol saya rumahnya. Saya kemarin bilang gitu. Hari Rabu kan ya, ke Kerawang ya. Kok nggak ke Cilegon ya? Itu saya lihat di rundownnya Cilegon Kerawang 3 jam. Cepet banget itu ya. Oke, kemarin kenapa Mas Lino nggak masuk? Iya Pak, minggu lalu kan saya kan emang badannya kurang sehat tuh. Nah, dan saya juga tahunya tuh masih minggu UTS gitu tuh. Jadi saya kira itu nggak ada kelas di minggu itu. Jadi saya istirahat dari sebelum habis pagi itu kan sarapan makan obat langsung tidur tuh Pak. Nah pas lagi di jam segitu saya belum bangun. Pas lagi saya bangun saya masuk Zoom ternyata udah gak ada kelas. Makanya saya ngechat mulu Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, oke. Kalau UAS itu ada ini ya, ada syarat kehadiran ya? Ada, Mas Ketua. Biasanya 75% gitu. Kenapa? Nanti kalau UAS itu ada syarat kehadiran. Eh Tergantung sih Pak, apa namanya dari pabahannya seperti apa Pak. Enggak, biasanya gimana? Yang Biasanya matkul sih beberapa dosen ada yang kebijakan kehadiran, beberapa juga ada yang enggak Pak. Oke. Jadi saya nggak tahu benar kejelasan ke pabah sih. Tapi kalau Oh, misalnya untuk kasus yang Bang Marcel kan di luar dugaan ada kelas di minggu UTS gitu Pak. Bukan iya, bukan iya, ada. iya, iya, iya. Ini saya cuma mau bilang ini kan Iya ya Pak. biar buat tahu nih, Mas Lino ini 67%. Beberapa kali nggak masuk ya. Mulka sekali kayaknya nggak masuk 89, Radli 2 kali nggak masuk 78%. Nah, yang tadi saya bilang kan, biasanya perempuan tuh rajin nih, Penda sama Gina ini full. Oke, berarti saya maafkan ya. Berarti silakan divalidasi ya, divalidasi yang kemarin silakan berarti semua hadir ya. Itu pun juga sebenarnya kemarin juga Radli baru masuk ya, saya langsung tutup zoomnya kan. Iya Berarti Pak, betul Pak. silakan itu Mas Ketua yang minggu lalu divalidasi dulu. Coba. Jadi semua hadir berarti iya semua hadir ya. Udah kan? Apa saya perlu ubah? Saya nggak tahu nih. Coba di ini dulu aja. Silakan Mas Ketua divalidasi. Sudah? Gitu Pak. Sudah. Coba saya cek ya. Masih 8? Bukannya 9 ya? Kita lihat dulu tanggal. Oh, 3 Mei. Ini jadi ini gimana nih alfanya? Bisa dirubah nggak ini? Saya nggak tahu nih. Oh, ini Iya Pak, sebelum divalidasi masih bisa dirubah Pak. hadir. Hadir. Saya ulang lagi ya. Betul Pak. Udah gini aja lah. Eh, oke, gini aja lah. Coba silakan divalidasi. Masih 8.
3 Mei kok merah? Karena belum divalidasi. Ngomong-ngomong, long weekend pada liburan nggak ini? Di rumah aja Pak, macet Pak. Udah belum Mas Ketua? Kan masih 8 ya? Di sini belum muncul tombol validasinya Pak. Biasanya muncul. Oh, terus gimana dong? Mungkin lagi diproses Pak. Biasanya langsung muncul gitu Pak. Oh, ini kan 8 berarti ini kan hijau semua, Pak. Berarti kan udah divalidasi ya. Iya. Ini yang tanggal 3 Mei masih merah. Coba yang hari ini saya cek ya. Tapi itu di maksimal 9, Pak. Hah? Di Venda udah 9 kali tuh. Venda Eh, sama Gina kan 9 kali pertemuan. mana 9 kali? Oh iya, 9. Oh iya, coba. Tapi masih merah ya, oke. Sebentar. Hari ini. Oke, hari ini topiknya sebentar ya. Ini nih. Waras. Sebentar. Hari ini hadir semua. Oke. Sudah Mas. Ketua coba. Apakah sudah muncul? Udah Pak, sudah saya validasi. Oh, sudah ya. 9. 9. Oke. Baik, terima kasih. Selamat sore. Nanti tolong segera diinfokan ya masalah kelompok dan topiknya ya. Nanti berikutnya untuk format pengerjaan bla 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 nanti silakan disampaikan saja ke saya. Selamat sore, selamat berakhir pekan, long weekend.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Mbak. Sama-sama.